Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat maghrib ini mulakan Allah. Kita perpanjang sebentar i'tikaf kita sambil kita ngaji qasidah al-burdah. Kita awali majelis kita dengan kirim al-fatihah dulu untuk guru-guru kita, khususnya juga untuk penulis kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaji wa auladi wa dzurriyyati jami'a hadithi ila jami'a ikhwan bi Allah sallallahu alaihi wasallam wa syahadu wa sallam wa sallam syekh Nazarud Ta'ala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Syekh Muhammad Al-Busri Allahumma kana bi fid dalam Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita selawatan sama-sama. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Mali, aku tidak memiliki. Man, orang, aludhu bihi, yang aku minta pertolongan dengannya. Siwaka, selain engkau. Inda hululil hadithil amimi, ketika terjadinya kegoncangan dan kekacauan yang merata. Ini tawasul dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ini perlu diperhatikan ya. Ya akramal khalqi, wahai zat, wahai manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Ini Nabi. Kemudian Syekh Al-Busri mengatakan, mali man aludhu bihi, aku tidak memiliki orang yang aku mintai pertolongan siwaka, kecuali engkau, selain engkau. Inda hululil hadithil amimi, ketika nanti terjadi kekacauan dan kegoncangan pada yaumul mahsyar. Jadi maksudnya ini pada hari mahsyar. Aku tidak punya orang yang aku minta pertolongan kecuali engkau. Ini sama sebagian orang itu dianggap ini syirik, minta tolong sama Nabi. Jadi ini justru ini mengambil dari hadis cerita tentang syafa'ah uzma, syafa'ah yang agung, itu syafa'ah yang terbesar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi itu loh, nabi-nabi ketika itu kan semua, ketika hari mahsyar itu semua pada bingung semua. Kemudian mereka datang kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa nolong, coba kamu pergi ke Nabi Ibrahim. Lo Nabi Adam lo nyuruh, bukan Nabi ke Ibrahim. Bukan nyuruh, kamu minta tolong jangan sama saya, minta tolong sama Allah. Bukan begitu. Ini hadisnya sahih dan mutawatir. Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Ibrahim tolong kami, kita kebingungan semua nih. Nabi Ibrahim mengatakan, nafsi saya sekarang tidak bisa ngasih tolong apa-apa. Alaikum bi Musa. Kamu sekarang coba sana minta tolong sama Nabi Musa. Lo Nabi Ibrahim lo mengarahkan kepada Nabi Musa. Bukan kamu jangan tolong sama saya, syirik kamu. Bukan begitu. Jadi ini perlu difahami betul-betul ya. Terkadang sebagian orang yang tidak mengerti konsep syirik tuh, maka dia wah ini syirik ini, minta tolong kok sama Nabi. Nah itu dalam hadisnya sahih itu. Bahkan nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW saling mengarahkan untuk minta pertolongan kepada nabi yang lain. Nabi Musa mengarahkan kepada Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa mengarahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimintai pertolongan, maka beliau mengatakan ana laha. Memang ini jatahku ini sekarang ini. Yang lain-lain semua tidak punya kemampuan untuk syafaat. Nah sekarang memang jatah aku. Ana laha, ini syafaat untuk bagianku. Jadi ini bahasa ini sebenarnya bagi orang-orang ahli tauhid
Ini bahasa majas. Bahasa majas. Bahasa yang dipakai digunakan sehari-hari, bukan meyakini bahwa yang bisa menolong adalah Rasul tanpa izin Allah, bukan begitu. Bahkan Allah SWT mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk memberi syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Memang enggak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Nah, tetapi Nabi Muhammad SAW sudah diberi izin oleh Allah SWT untuk memberi syafaat. Atau mudahnya kita lah, seperti dalam sehari-hari kita minta, tolong ambilkan ini. Kita lagi sedang urusan, telepon orang tua, telepon atasan, tolong. Loh, kamu nggak boleh minta tolong sama orang lain, minta tolong sama Allah. Nah, sebenarnya ini kan bahasa majaz, bahasa yang digunakan sehari-hari. Kita tidak meyakini bahwa yang kita minta orang tua ataupun sahabat ataupun atasan itu memiliki kemampuan tanpa izin Allah, nggak mungkin seperti itu. Ahli tauhid itu tetap meyakini hakikatnya ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan. Tetapi dalam istilahnya bahasa majas yang digunakan sehari-hari itu bisa menggunakan seperti itu. Sebagaimana kita minta tolong satu dengan yang lainnya, itu tidak dikatakan sebagai syirik. Makanya hati-hati ini, sebagian orang kadang-kadang juga banyak yang terpengaruh gitu. Oh iya juga ya, manggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tolonglah saya, dan segala macam. Ya tolong kok sama Nabi, ini syirik nih. Nah, ini bahkan nabi-nabi yang lain dalam hadis itu semua mengarahkan kepada untuk minta pertolongan kepada nabi-nabi yang lain. Apakah Nabi Ibrahim mengajarkan kesyirikan? Apakah Nabi Musa mengajarkan kesyirikan? Dan nabi-nabi yang lain. Na'udzubillah. Tetapi ini sebenarnya penggunaan dalam bahasa saja. Ini Syekh Al-Busiri mengatakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi. Istilahnya beliau saking berharapnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya tidak punya siapapun yang bisa menolong aku kecuali engkau nanti pada hari mahsyar itu. Maksudnya ya, tolonglah aku ya Rasulullah, tentu dengan izin Allah. Ini enggak usah diperjelas ya sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang yang sengaja mengacaukan, maka perlu diperjelas. Tentu itu dengan izin Allah. وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي إِذِ الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ. Allahu Akbar. وَلَنْ يَضِيقَ, tidak mungkin sempit, Rasulullah, wahai Rasulullah, jahuka, kehormatan dan keagungan engkau, bi, pada diriku. Wahai Rasulullah, keagunganmu tidak akan sempit pada diriku. Idzil karimu tajalla, idzil karimu, ketika Allah yang maha karim, yang maha mulia, tajalla bismi muntaqimi. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan sifat muntaqim. Muntaqim itu sifat menyiksa. Allah memiliki sifat Al-Ghafur, yang maha pengampun, tetapi jangan lupa Allah juga memiliki sifat Al-Muntaqim, yang maha menyiksa. Allah Subhanahu wa taala di sini juga Al-Karim, yang maha dermawan, yang maha mulia. Begitu juga Allah memiliki sifat Al-Muntaqim. Nah, ketika padang mahsyar Allah menampakkan sifat Al-Intiqam, Al-Muntaqimnya, maka ketika itu Rasulullah SAW jahnya, keagungannya, kemuliaannya tentu akan merata juga termasuk pada diri aku, kata Syekh Al-Busiri. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Allahumma amin. Itu sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, kita tentu perlu punya hubungan khusus dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau utusan Allah dan beliau orang yang paling dikasihi Allah. Maka banyak-banyak sholawat, minimal dalam sehari itu sholawat 100 kali, itu minimal. Maka paling tidak kita dalam zikir pagi atau petang, atau misalkan selepas sholat, mungkin misalkan kalau tidak punya waktu tertentu, kita usahakan punya waktu untuk zikir sholawat, waktu untuk wirid sholawat. Bisa juga dengan pada sholat, mungkin dicicil setiap sholat 20 kali. Salawat yang mudah, salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu maka itu nanti akan mendapatkan hubungan khusus dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu secara umum
Nabi itu sangat sayang kepada umat, walaupun yang tidak pernah sholawat sekalipun, gitu. Walaupun tidak pernah sholat, bahkan yang memusuhi Nabi sekalipun. Nah, ketika dia Nabi SAW saking sayangnya kepada umat, Nabi senantiasa memikirkan umat beliau, bahkan sampai di padang mahsyar, beliau senantiasa, ketika semua Nabi mengatakan nafsi, nafsi, aku sekarang memikirkan diriku sendiri, tapi Nabi SAW berbeda. Beliau mengatakan ummati, ummati, bukan nafsi, nafsi, umatku bagaimana, umatku bagaimana. Tetapi alangkah berbahagianya, alangkah beruntungnya orang yang mendapatkan perlakuan khusus dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu secara umum seluruh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syafaat, mendapatkan pembelaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang-orang khusus. Ketika kata Nabi, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat kepada aku. Fa inna min judika dunya wa dharratiha wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Fa inna min judika, sesungguhnya termasuk kedermawanan engkau wahai Muhammad, ad-dunya adalah dunia, wa dharrataha dan akhirat. Dharrah itu maksudnya madu kalau bahasa sebenarnya ya. Dharrah itu artinya madu. Istri satu dengan istri yang lain itu namanya dharrah, madu. Istilahnya bisa dibilang lawan ya. Maka di sini madunya dunia adalah akhirat. Maka kata Al-Busiri, fa inna min judika dunya, termasuk kedermawanan engkau adalah ad-dunya wa dharrataha dan akhirat. Jadi Nabi anugerahnya atau kedermawanannya itu ya tidak hanya di akhirat saja, di dunia juga beliau sangat banyak sekali jasanya, nggak terhitung. Allahu Akbar. Nah, termasuk kita nih semua kenal dengan agama, kenal dengan Allah, bisa ibadah dengan nikmat, dengan nyaman. Itu juga termasuk jasa dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat dulu yang ketika hidup bersama Nabi merasakan langsung bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi, baik dalam peperangan ataupun di dalam kondisi tidak perang. Makanan yang sedikit jadi banyak. Kemudian kambing yang nggak ada keluar susunya jadi gemuk, kemudian keluar susu dengan derasnya, dan segala macam lagi. Yang luka-luka, para sahabat ditiup dengan Nabi saja atau diludahi dengan Nabi, diludahi oleh Nabi langsung sembuh seketika dengan izin Allah, dan seterusnya. Apalagi di akhirat. Makanya termasuk minju di Nabi Muhammad SAW, termasuk kedermawanan Nabi SAW. Wa min ulumika, dan di antara ilmu-ilmu engkau, di antara pengetahuan engkau, ilmal lawhi wal qalami, adalah ilmu lauh dan qalam. Lauh itu artinya papan, itu lauhul mahfuz itu, wal qalami dan qalam, pena yang menulis di lauhul mahfuz itu. Maksudnya ilmunya Nabi itu ilmu yang paling sempurna di kalangan para makhluk. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW ilmu melebihi seluruh ilmu-ilmu yang ada di dunia. Nabi-nabi terdahulu memiliki Allah berikan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Kemudian begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, ilmu hikmah, ilmu segala macam. Nah, kemudian Nabi SAW memiliki, Allah berikan ilmu lebih daripada seluruh ilmu itu. Sehingga istilahnya diibaratkan ilmal lawhi wal qalam. Apa yang tertulis di lauhul mahfuz oleh al-qalam, oleh pena, itu semua diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pujian kepada Nabi. Ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat, innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Ya nafsu, beliau mengatakan, ngomong dengan diri sendiri. Ini karena syair ya, bentuknya syair. Ya nafsu, wahai diriku, la taqnati, jangan kamu
putus asa, min zallatin, dari dosa azumat yang besar. Kamu merasa punya dosa besar, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innal kaba'ira, sungguhnya dosa-dosa besar, fil ghufrani, di dalam pengampunan Allah, kalamimi, hanyalah seperti dosa kecil. Maksudnya gini, Allah Subhanahu wa taala itu mampu mengampuni seluruh dosa. Sehingga kita sebagai hamba Allah itu tidak perlu khawatir, jangan sampai putus asa hanya karena melakukan dosa-dosa besar atau bahkan sering melakukan dosa-dosa besar. Tetapi sebagai hamba tentu punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah meluasi segala sesuatu. Memang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dosa besar dengan dosa kecil itu perbedaannya, kalau dosa kecil diampuni oleh Allah dengan perbuatan amal baik. Innal hasanat yudhhibunas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Nah, kemudian kalau dosa-dosa besar bagaimana? Dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat. Tetapi intinya pada kesamaannya, inti kesamaannya adalah Allah mampu mengampuni dua-duanya, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Maka kita yang sering buat dosa, kita besarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ciri khasnya ulama-ulama yang lurus itu begitu. Senantiasa, padahal beliau subhanallah bagaimana solehnya nih Syekh Al-Busiri ini. Dibaca seluruh dunia baca Qasidah Burdah ini. Dan banyak sekali yang mendapat barokah dari Qasidah Burdah. Ini baru tulisannya aja. Bagaimana dengan orang yang nulis, kan begitu. Tapi beliau mengajarkan bagaimana sikap hati. Beliau Masya Allah qasidahannya seperti apa, tapi beliau menghibur diri, ya nafsu la taqnati min zallatin azumat. Hati, wahai nafsu, jangan kamu putus asa dengan dosa yang besar. Karena innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Karena dosa besar itu kalau dihadapkan dengan pengampunan Allah ya kecil saja itu. Kecil saja. Maka kita ketika punya segera langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah mengampuni seluruh dosa kita. Dan taubat itu perlu diketahui, taubat itu bukan hanya bagi orang yang berbuat dosa saja. Taubat itu tidak hanya bagi orang berbuat dosa saja. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang beriman, tobatlah kalian kepada Allah. Ini coba, panggilannya tuh orang beriman, bukan ya ayyuhal mudnibun, hei orang-orang yang berbuat dosa, atau ya ayyuhal musyrikun, bukan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Nah, maksudnya bagaimana tobat itu justru akan, karena nanti tingkatan yang berbeda-beda ya. Orang yang berbuat dosa besar, maka taubatnya untuk diampuninya dosa-dosa dia itu. Nah, kadang-kadang orang yang nggak punya dosa besar, atau bahkan mungkin orang yang nggak punya dosa sama sekali, apakah perlu tobat? Ya tobat juga. Tetapi taubatnya itu bukan supaya menghapuskan dosa-dosanya yang nggak punya dosa. Tetapi taubatnya itu meningkatkan derajatnya atau posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang-orang yang taubat. Allah itu mencintai orang-orang yang taubat. Maka orang yang bersih sekalipun ya tetap taubat. Taubatnya apa? Merasa bahwa amalnya masih kurang, gitu loh. Taubatnya merasa amalnya. Jangan merasa saya sudah tidak pernah saya maksiat, salat jaga terus, puasa jaga, pernah bolong, segala macam. Semua celah-celah kebaikan semua saya kerjakan semua. Infaknya, segala macam semuanya. Jenguk orang sakit, berbuat baik sama tetangga, sama keluarga, semua sudah kebaikan. Apa perlu taubat lagi saya ini? Oh, merasamu bahwa kamu tidak pernah taubat itu justru dosa yang besar, kan gitu. Kamu merasa bahwa kamu nggak perlu taubat itu justru dosa yang besar, kesombongan yang sesungguhnya itu.
Maka senantiasa kita taubat istighfar kepada Allah. Bahkan Nabi mencontohkan, aku tidak kurang dalam setiap hari itu istighfar 70 kali, itu minimal. Bagaimana banyaknya? Maka juga Nabi mengajarkan kita selepas sholat istighfar, astagfirullah. Ngapain cuma habis sholat waktu istighfar? Apakah sholat itu mengerjakan dosa? Bukan. Justru dengan istighfar itu akan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa sholat kita itu belum sempurna, belum baik, belum pantas untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat. La'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. La'alla rahmata rabbi, semoga rahmat Tuhanku, hina yaqsimuha, ketika Allah membagikan rahmat itu, ta'ti ala hasabil isyani fil qisami, maka rahmat itu akan sama porsinya sebanyak jumlah orang-orang yang bermaksiat. Jadi ini dalam syarahnya ya, dalam syarahnya itu dijelaskan bahwa seakan-akan si Imam Al-Busiri mengatakan, ngobrol sama diri sendiri, hati, kamu tidak usah khawatir, walaupun kamu mengerjakan dosa besar, rahmat Allah, ampun Allah jauh lebih besar, lebih luas, kan gitu. Tapi kemudian hatinya itu menjawab lagi, saya tidak khawatir rahmat Allah, terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang saya tahu bahwa rahmat Allah itu besar dan luas, tetapi apakah bagian rahmat Allah kepada saya itu cukup? Misalnya gitulah. Maka beliau hibur lagi, la'alla rahmat rabbi hina yaqsimuha, semoga rahmat Allah ketika dibagi dengan sekian banyaknya para pendosa, ta'ti ala hasabil isyani fil qisami, maka akan sesuai dengan jumlah orang-orang pendosa itu. Dan tentu pasti sesuai, bahkan lebih luas lagi. Bukan bandingan ya, Allah kok dibandingkan dengan makhluknya sebenarnya. Tapi ini kan istilahnya bahasa-bahasa kiasan ya, bahasa-bahasa kiasan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk kekhawatiran kepada Allah. Tapi sekali lagi pada hakikatnya sangat-sangat tidak bisa dibandingkan. Rahmat Allah kok dibandingkan dengan jumlahnya manusia cuma segitu itu. Maka tentu yaitu tadi, roja dengan khauf, harapan dengan kekhawatiran itu mesti porsinya kita atur dalam kehidupan kita. Ketika kita berbuat dosa, maka kita besarkan rasa khauf, jangan-jangan saya dengan tengah-tengah berbuat dosa ini saya mati. Maka khauf, khawatir, rasa khawatir. Nah, kemudian ataupun ketika putus asa, sebaliknya ketika putus asa, waduh, saya ini udah kebanyakan dosa, saya udah kebanyakan maksiat, maka besarkan roja, harapan kepada Allah. Allah itu maha besar pengampunannya, maha luas rahmatnya, maka tidak mungkin orang yang seperti aku ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi waj'al raja'i ghaira mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghaira munhazimi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, waj'al raja'i, jadikanlah harapanku ghaira mun'akisin, tidak rugi. Ladaika, harapan kepada dirimu, maksudnya harapan kepada engkau. Waj'al, dan jadikanlah hisabi, sangkaanku kepada engkau ghaira munhazimi, tidak hilang. Ya Allah, ini bahasanya begini, ya Allah, aku senantiasa berharap baik kepada engkau, berprasangka baik kepada engkau. Maka jangan sampai prasangka baikku ini hilang. Dan juga aku senantiasa berharap kebaikan dari engkau ya Allah, jangan sampai harapanku ini kembali dengan keadaan rugi. Ini sudah bagian terakhir ya, ini sudah kita khataman pada malam nih, khataman Qasidah Burdah. Nah, ini sudah akhir-akhir nih beliau doa-doa penutup dari qasidah beliau. Waltuf bi'abdika fid daraini inna lahu sabran mata tad'uhu al-ahwalu yanhazimi. Waltuf,
dan bersikap lembutlah ya Allah bi'abdika dengan hambamu fid daraini di dua dua kampung, yaitu kampung dunia dan kampung akhirat. Innalahu sesungguhnya hambamu ini sabron memiliki kesabaran, maksudnya memiliki ketahanan diri. Mata tad'uhul ahwalu, tetapi ketika dihantam oleh kegoncangan, kekhawatiran, kekacauan pada mahsyar itu yanhazmi, tentu kesabaran itu juga akan kalah juga. Ya Allah, hamba-Mu ini memang memiliki kesabaran, memiliki ketahanan tubuh dalam segala macam. Nah, tapi tentu namanya makhluk ya, tentu pasti ada batasnya juga. Ketahanan itu mesti ada batasnya juga. Maka bersikap lembutlah ya Allah dengan hamba-Mu ini, begitulah kurang lebihnya. Wa'dhan li suhbi salatin minka daimatin 'alan nabi bi munhallin wa munsajimi. Wa'dhan, dan izinkanlah ya Allah li suhbi salatin, untuk terus-terusan solawat atau solawat yang seperti awan mendung, minka dari engkau, daimatin yang berterusan, alan nabiyyi kepada nabi, bimunhalin seperti derasnya hujan, wa munsajimi dan yang hujan yang tidak deras. Ya Allah, intinya beginilah sebenarnya itu, ya Allah berselawatlah engkau kepada nabi seperti hujan yang terus-menerus memberikan curahnya. Ada yang deras ataupun tidak deras, tapi terus-terusan. Maka Syekh Al-Busiri juga begitu, istilahnya beliau berselawat itu dengan cara seperti itu. Nah ini selawat ya, redaksi selawat kata Nabi SAW, sebagaimana beliau mengajarkan, zikir itu bisa jadi zikir yang redaksinya pendek, tetapi memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada zikir yang panjang gitu. Seperti Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Jadi subhanallah ya Allah, subhanallah maha suci Allah sebanyak apa yang Allah ciptakan di langit. Nanti coba. Dan sedikit kan redaksinya, subhanallah adada ma khalaqa fis sama, maha suci Allah, atau subhanallah sebanyak apa yang Allah ciptakan di langit. Itu jauh lebih besar pahala atau lebih banyak pahala daripada orang subhanallah sampai 1000 kali, 2000 kali, kan gitu. Nah, itu Nabi mengajarkan begitu, di antara ajaran beliau terkait dengan zikir. Termasuk juga selawat. Maka termasuk selawat, kita baca biasanya selawat nariyah tuh. Fi kulli lamhatin, selawat dalam setiap lamhah itu kedipan mata. Setiap orang mata berkedip, ya Allah aku berselawat nih sebanyak kedipan mata. Wa nafasin, dan sebanyak tarikan dan hembusan nafas. Nah, itu sebanyak apa tuh itu? Nah. Wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, dengan bilangan yang hanya engkau yang tahu. Kita tuh berapa sih bilangan yang bisa kita ketahui? 1 miliar, 1000 miliar, 1 juta miliar, atau berapa triliun, segala macam. Tentu kita masih punya batasan lagi, tahu seberapa sih. Lah ini saya kita nisbatkan, ya Allah aku berselawat ini sebanyak bilangan yang hanya engkau yang tahu. Nah, bi'adadi kulli ma'lumin lak, dengan bilangan yang engkau tahu. Nah itu salawat begitu. Nah di sini juga begitu, beliau dengan redaksi yang mirip-mirip mengatakan, ya Allah berselawatlah sebanyak tetesan hujan. Tetesan hujan. Nah, berapa juta, berapa miliar kita nggak tahu. Tapi begitu. Kadang-kadang redaksi salawat itu kita buat pendek, tetapi kita sampaikan, kita ucapkan, ya Allah sebanyak ridhomu, sebanyak rahmatmu, sebanyak makhluk-makhlukmu yang di langit dan seterusnya. Itu juga bisa digunakan. Cirinya orang alim begitu. Nah, kalau orang alim dia selawat cuma sedikit aja, tetapi mengalahkan orang selawat sallallahu alaihi Muhammad sampai ratusan kali, ribuan kali. Nah, itu orang alim. Wal ali was sahbi thumma tabi'ina fahum ahlut tuqa wan naqa wal hilmi wal karami. Wal ali, dan juga semoga tercurah salawat itu kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, was sahbi, dan
kepada sahabat-sahabat beliau, tsummat tabi'in, kemudian orang-orang yang mengikuti beliau. Fahum, mereka itu keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in itu ahlut tuqa, orang-orang yang ahli takwa, wan naqa, dan hatinya bersih, wal hilmi, dan orang-orang yang lembut, wal karami, dan orang yang dermawan yang mulia. Wal ali, keluarga Nabi itu siapa? Keluarga Nabi itu kalau dalam pembahasan fikih yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keluarga Nabi yang Bani Hashim, Bani Muttalib itu istilahnya keluarga Nabi yang dari sisi darah atau suku ya, dari suku. Tetapi sebagian ulama lagi membahas bahwa keluarga Nabi itu tidak hanya itu saja, tetapi bahkan keluarga Nabi seluruh orang beriman yang ikut sunnah Nabi SAW, maka termasuk keluarga Nabi. Istilahnya keluarga Nabi secara tidak langsung. Bahkan kita punya punya ikatan, yaitu ikatan iman ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman itu bersaudara. Maka kita walaupun tidak punya hubungan darah, hubungan keluarga secara suku, tetapi ada pengikat antara satu orang iman dengan iman yang lain, yaitu iman itu sendiri. Nah, maka orang itu kalau bersolawat akhirnya juga mendoakan seluruh orang beriman. Jadi kalau menurut pendapat ulama mengatakan yang bahwa keluarga Nabi tidak hanya terbatas yang Bani Hashim dan Bani Muttalib saja, tetapi meluas kepada seluruh orang beriman yang mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marannahat adabatil bani rihun saba wa atrabal isa hadil isi bin nagami. Maron nahat, selama, semoga selawat itu terus menerus selama membuat condong atau membuat melambai adabatil bani, terhadap dahan-dahan pohon ban. Pohon ban itu pohon yang, yaitu pohon di Arab lah, pohon yang harum, di situ dijelaskan. Rihus soba, angin timur. Selama angin timur masih melambaikan dahan-dahan pohon ban, wa atrabal isa, dan selama membuat tenang unta, hadil isi, para penggembala unta, bin nagami, dengan lagu-lagu atau dengan syair-syair. Jadi ini juga sama. Ya Allah, berselawatlah kepada Nabi selama angin timur masih berhembus dan membuat dahan-dahan pohon ban itu melambai. Maknanya selama dunia ini masih ada, kan begitu. Maka teruslah berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah wafat ini, Syekh Al-Busiri, tapi beliau harapan doa selawatnya yaitu selama terus angin timur masih membuat dahan-dahan pohon ban itu melambai, maka terus berselawat. Wa atrabal isa hadil isi bin nagami, dan selama para penggembala unta itu menyenangkan untanya itu dengan lagu-lagu, dengan syair-syair. Itu biasanya orang-orang penggembala unta itu mereka kadang-kadang nyanyi ya, syair-syair begitu. Dan unta itu kadang juga dia merasa tenang dengan itu. Unta itu agak unik memang ya, agak unik. Ya, dia kadang-kadang tenang itu dengan lagu-lagu, dengan syair-syair itu orang-orang Arab. Kayak hada hadis surah bismil habaib. Hada hadis surah bismil habaib. Ketika para penggembala unta itu menyenangkan unta yang mereka gembala itu dengan ismil habaib, dengan nama-nama orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Alhamdulillah ini sudah khatam qasidah al-burdah. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Kita kalau bisa dihafalkan jadi wirid-wirid kita, baik pribadi ataupun berjamaah. Ini penting sekali ya. Kalau kiai-kiai dulu, kamu selama kalau di rumahmu nggak ada beras, baca itu Maulaya Sholli. Maksudnya Maulaya Sholli ya baca qasidah burdah ini dari awal sampai akhir baca. Maka nanti rizkimu akan mudah.
Itu kiai-kiai dulu, guru saya juga termasuk mengajarkan demikian. Pokoknya kalau akeh wirid, akeh duit. Nah, akeh wirid, akeh duit. Wallahu a'lam. Insyaallah mungkin berikutnya kita ngaji apa insyaallah nih. Kemungkinan saya niat mau ngaji tafsir insyaallah. Dimulai dari An-Nas. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang. Nah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam kebaikan-kebaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.